GMM. Ada yang bertanya kira-kira lain selain Ibu ini? Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada bertanya kira-kira masalah tentang ini? Jadi kalau tidak ada kita lanjut ke TAR. Nah, ya. Judulnya aja TAR. Nanti itu sudah meledak dia ya. Oke, kita lanjut ke TAR ya. Ini mudah-mudahan bisa selesai kita lebih awal ya. Oke, kita masuk ke TAR. TAR. TAR ini adalah threshold. Berarti kalau kata threshold berarti kelipatan. Ya, kelipatan. Ya. Berapa sih? Kelipatan berapa sih? Kelipatan berapa sih? Ya, misalnya pertumbuhan ekonomi optimal sekian persen itu kelipatan berapa tingkat bunga misalnya ya. Nah, ini kita bisa gunakan threshold auto regresif ya. Ya, model ini sangat sederhana, sangat mudah ya. Tapi kalau Bapak submit ke jurnal ini insya Allah lebih mudah tembusnya ya. Mau pakai setar boleh, pakai tar boleh, terserah lah nanti ya. Oke. Ya, threshold. Threshold itu berarti kelipatan ya. Ambang batas. Ya, ambang batas. Kira-kira berapa yang paling baik ya. Ya, misalnya kalau kita katakanlah estimasi kita panjang ya, lalu kita bagi periode-periode mana yang bagus, angka-angka berapa saja yang bagus ya. Nah, kemudian observasi tadi ditentukan untuk menjawab tingkat optimalnya ya. Kalau kita lihat di ini optimal itu kan bisa maksimum bisa minimum ya. Kalau pajak pasti kita jangan ambil maksimum. Kalau ambil maksimum kan pajak itu bersifat konstruksi terhadap pertumbuhan ekonomi ya. Oke, kemudian batas ini kita bisa ambil dari lag dependent variable, ya, bisa kita ambil dari variabel lainnya, atau kita ambil dari waktu, ya terserah kita nanti ya. Nah di sini ada contoh berapa besar sih kontribusi emisi gas buang dari dua daerah dengan jenis kendaraan yang berbeda. Ada kendaraan tua dan ada kendaraan yang lebih muda ya. Ya ada faktor eksternal ya, misalnya apa namanya itu yang bisa menimbulkan dampak emisi gas buang ini. Nah kita ambil sini apa namanya tarnya, kita ambil ISO apa namanya karbon dioksida ya, itu fungsi dari daerah rural dan urban dan FDI ya. Nah kita set itu time sebagai non varying ya, konstan ya, sedangkan tahun sebagai threshold ya, tahun berapa kita ambil sini tahun 1991. Nah ini teori singkatnya, silakan Kamal kita estimasi threshold ini. Di data ini Kamal masukkan dulu, ada namanya TAR. Jadi Bapak dan Ibu coba perhatikan, ternyata apa namanya ARDL CO2 itu punya bisa banyak hasil estimasi. Bahkan tadi sudah pakai bisa jadi VGM pertama karena first difference-nya dapat semua pakai ADF. Kemudian kita uji dia dengan PP dapatnya ARDL. Yang ketiga adalah kita uji ketika dia masuk dengan model dengan menggunakan threshold. Jadi tiga data, satu Excel itu bisa dapat tiga estimasi. Jadi apakah nanti mau dikembangkan yang paling kecil, yang lain-lainnya itu bisa dicoba
dicoba-coba saja, mungkin dia keluar yang hasil yang lain. Nah, ini yang Kamal coba di sininya, Kamal share. Ini adalah kita masukkan data ARDLCO2 tadi. Oke. Ini kita klik finish. Masuk dia di sini. Untuk model ini dia tidak perlu kita lakukan run data dalam bentuk stationitas karena pengujian autoregresif ini uji stationitas tidak diperlukan ya, maksudnya tidak relevan lagi. Jadi dia kita estimasi dalam bentuk data mentahnya langsung supaya kita bisa melihat, karena threshold ini kan dia membagi dia batasan-batasan sesuai dengan program. Ini persis dengan yang kita run pertama kali pada hari Jumat, itu tentang unit structural break. Nah, yang break itulah yang menjadi threshold liar situ. Jadi estimasinya yang sebelum berapa, batasnya sekian, yang kedepannya berapa dari batasnya sekian. Nah, ini kita bisa lihat dari yang contoh di dalam sesuai dengan yang ada di slide ini. Nah, datanya ini kebetulan Kamal estimasikan dalam bentuk log, okay. Karena data log ini bisa dapat hasil lebih baik sebelumnya. Kita gunakan LCO2, okay. Kita LCO2, kemudian kita bagi. Ada masalah tentang populasi, okay. Populasi di kota. Kita mau lihat bagaimana aktivitas di peningkatan populasi di kota dan di desa itu terhadap emisi gas buang yang ada di Indonesia, dan ditambahkan faktor lain adalah faktor kontrolnya adalah FDI. Jadi selain dari desa dan kota sebagai pembanding kita, tetapi kita masukkan juga faktor tentang investasi asing langsung. Kita klik sama LCO2, kemudian masuk L urban. Oke. Ini ingin kota, jumlah populasi di kota. Kemudian dan jumlah populasi rural desa. Kemudian kita klik lagi adalah FDI. Ini berarti dalam semua bentuknya dibaca dalam bentuk persen. Kita klik kanan, kemudian open as equation. Oke, ini dia muncul hasil ini. Bahwa LCO2 jadi dependent. Ini 3 ini adalah variabel bebas. Untuk pilih menggunakan threshold ini, kita ubah metodenya, estimasi settingnya. Metodenya kita ubah ke bagian threshold. Ini ada di paling bawah sini, sebelum ARDL. Ini menggunakan threshold. Nah, ini kita klik aja. Oke. Di sini ada variabel yang harus kita isi. Ini harus kita isi, ini harus kita isi. Berbeda dengan yang lain, ada yang kita, kalau di panel ARDL contohnya, itu yang fixed regressor nggak kita isi, masih bisa kita run. Tapi kalau threshold, itu kita isi, wajib kita isi yang kosong-kosong ini. Nah, ini variabelnya di yang paling atas ini. Oke, ini ada C tadi. Dependent variabel diikuti dengan variabel threshold. Nah, jadi variabel ini dependent kita yang mau jadi kita batasan threshold kita, yang mau jadi masuk faktor threshold kita itu apa? Pengaruh dalam threshold itu ada kota, desa, dan FDI. Nah, untuk mengisi kekosongan yang ada non-varying itu, konstanta itu kita anggap fix. Jadi dia tidak non-varying, tidak dilakukan masuk ke dalam bagian threshold, jadi estimasinya hanya munculkan urban, rural, dan FDI. C-nya itu nilainya tetap. Oke. Jadi nilai C1-nya C-nya tetap, ya, konstantanya tetap. Tidak dilakukan secara masing-masing rejim. Jadi rejim itu kan berarti maksudnya dibagi berdasarkan 2 wilayah dari break itu. Nah, mengisi yang ketiga, kotak yang ketiga ini, threshold variable specification. Nah, di sini ada disebut sebelah kanannya. Kalau kita menggunakan setar, self-exacting, jadi dirinya sendiri sebagai pembatas thresholdnya, ambang batasnya,
itu kita tinggal masukkan angka 2, angka 3, 4. Ini untuk diuji aja, apakah kita mau leg 2, leg 3, atau leg 4. Dirinya sendiri menjadi pembatasan. Tapi kalau seandainya kita mau menggunakan OR, tadi di bawahnya ada Z1 dan Z2, itu disebut dengan threshold. Ini menggunakan variabel lain. Bisa jadi mungkin ke depan Bapak dan Ibu punya penelitian bahwa tentang di desa dan kota juga, mungkin pembandingnya adalah kalau kita lihat atas dasar apa kita melakukan batas optimal ini. Nah, yang paling sederhana itu adalah kita menggunakan namanya year. Jadi tahun itu jadi batasan kita, ada yang periode yang jadi batasan yang pertama dan periode batasan kedua. Jumlah batasan itu kalau kita sudah siap ini tetap diskrit, tidak menggunakan start. Apabila kita menggunakan di sini, jumlah break yang akan muncul itu kita lepaskan di dalam program. Dia bisa jadi jumlah breaknya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, bahkan banyak. Itu tergantung dari apa yang kita masuk. Jadi penelitian ini bentuknya adalah start, bukan start. Kalau start kita tambahkan 2, itu leg-nya dari LCO2, dirinya sendiri menjadi pembatasnya. Tapi kalau kita menambahkan variabel lain, misalnya kita bilang yang jadi batasan kita adalah misalnya POP, misalnya populasi total. Oke. Nah, ini kita sebut ini adalah start. Tapi kadang-kadang kalau kita memasukkan variabel yang tidak relevan, kadang hasilnya juga tidak bisa kita jelaskan. Yang paling umum adalah menggunakan adalah tahun. Jadi pembatasnya adalah kita lihat dari uji sisi tahun. Dari tahun 1970 sampai 2015. Jumlah break yang sudah di option ini Bapak dan Ibu boleh pemilihan ini, tapi kalau yang lain-lain ini lebih banyak membaca, tapi secara umumnya kalau kita awamnya lebih baik kita gunakan sekuensial ya, L plus 1 threshold versus L. Ini yang paling umumnya kita gunakan. Karena yang cara dia menentukan break itu berdasarkan biperon ini. Nah, atau kita gunakan secara global. Tapi jumlah maksimum break yang kita inginkan itu sebanyak 5. Nah, ini juga kita gunakan sebanyak 5. Dia berarti kita munculkan itu batasannya adalah 5, ada 5 kotak di situ. Dan itu diestimasi dengan menggunakan batasannya adalah dari punya year ini. Year ini yang kita bagi-bagi nanti sebanyak 5. Dan program yang tentukan berapa banyak dia. Kita hanya ngeset dia 5, tapi muncul di program itu bisa jadi 1, 2, 3, atau 4. Atau 5. Oke, ini sampai di sini LCO2, L-Ubat, FDI. Ini kita isi adalah konstantanya tidak dinamik, dia tidak berubah, tetap jadi 1, fix di sini. Yang jadi ini kita adalah tar, untuk di sini adalah tahun. Metodenya di script dan kita klik OK. Ya, ini ada hasil. Coba Bapak dan Ibu lihat bahwa ada dua ternyata dari 1970 sampai 2015 yang menjadi batasan threshold kita ternyata adalah 1991. Oke. Nah, ini hasil estimasi. Oke. Inilah hasil estimasi tahun 1991 sebelumnya. Berarti sebanyak 21 observasi di run data. Oke. Menunjukkan bahwa dalam kota, dulu di kota itu hubungannya pengaruhnya adalah negatif, namun tidak signifikan. Yang menjadi kontribusinya dulu adalah sumbangan sumbangan terhadap emisi gas itunya kegiatan CO2, gas buang, itu adalah di desa, ditandai dengan nilai ini. Tetapi nilai yang kita FDI ini sebagai faktor kita eksternal kita, kontrol variabel kita, bahwa investasi asing langsung dulu tidak memiliki dampak terhadap
karbon dioksida ini ditandai dengan pengaruhnya adalah nilai negatif dulu, berarti tahun 1991 sampai sekarang, sampai dari 1970 sampai 1991 menunjukkan bahwa faktor yang menjadi penyumbang di CO2 itu adalah di desa dulu ya, sebelum 1991. Ini dia signifikan. Namun, nah ini yang satu lagi adalah dari 1991 sampai sekarang. Jadi dari data 1991 sampai sekarang menunjukkan bahwa dari dulu dia hasilnya negatif, sekarang berubah jadi positif, bahwa kota sudah menjadi kontribusinya sudah berkontribusi terhadap karbon dioksida, di mana kenaikan 1% populasi di kota itu bisa menyumbang emisi gas itu sebesar 1,58%, dan pengaruhnya itu adalah signifikan. Jadi kalau di desa dulu di kota tahun 1991 sebelumnya, pembatasnya 1991, yang sebelumnya ini dulu adalah negatif, tidak signifikan, tapi sekarang sudah menjadi penyumbang. Yang sebelumnya desa yang tinggi sebesar 6,21 ini, sekarang di tahun yang sekarang kontribusinya sudah berkurang menjadi 4,35%. Walaupun angka ini menurun, tapi dia sumbangan desa itu terhadap emisi gas karbon dioksida itu lebih tinggi. Meski dia turun ya, ini menurun, dan pengaruhnya itu signifikan. Dan sekarang dulunya FEI tidak mempunyai dampak terhadap emisi gas, tetapi sekarang bahwa investasi asing langsung itu punya dampak kontribusi terhadap karbon dioksida itu sebesar 0,03%, dan pengaruhnya itu adalah pengaruh yang signifikan di tingkat 5%. Jadi konstanta ini tidak perlu dibaca, yang kita baca itu hanya ada angka ini. Jadi pembanding dan nilai batasan ini. Apabila kita gunakannya lain, bisa jadi nanti munculnya yang lain juga. Nah ini yang kita, kalau Kaman misalnya gunakan yang ada, menggunakan variabel star ya, dirinya variabel yang jadi pembatasnya. Bagaimana dengan yang namanya star? Nah ini yang star ini, yang namanya star, itu Kamal kembalikan dulu ke pihak estimate ini ya, di bagian sini. Kamal ganti, di sini adalah 2, misalnya contohnya adalah 1, 2, 3. Ini kita uji leg 1, leg 2, dan leg 3. Nanti program akan menunjukkan mana yang paling sesuai untuk dijadikan batas threshold. Kalau dia ada batasan, nanti kalau error dia langsung dibilang nanti waktu kita run. Tapi kalau misalnya dia betul, dia langsung masuk, nanti ada di pilihannya. Kalau kita pilih seperti ini sebagai batasannya adalah untuk SCO2, leg dia batasannya, ini sebutnya exciting threshold autoregressive start, karena kita menggunakan leg dia untuk jadi pembatas kita. Ininya sama, ini tidak perlu diubah, run aja sama, kita klik OK. Nah ini yang kalau kamu bilang tadi, kalau jumlah leg-nya kita uji 1, 2, 3, mana yang terbaik, ternyata hasilnya adalah error. Maka kita harus kurangkan variabel jumlah leg tadi, kita klik. Misalnya 1 dan 2, kita klik OK. Muncul dia di sini hasilnya. Kalau kita lihat dari sini juga tidak jauh berbeda kalau kita gunakan ini. Tadi kan ada Kamal uji di sini 1 dan 2. Oke. Kita maunya uji threshold itu adalah leg 1 dengan leg 2. Tetapi secara model dikatakan variable chosen yang dipilih oleh model yang lebih tepat itu adalah nilai 2 ini. Maka 2 itulah leg 2 lah yang jadi threshold kita. Kalau kita mau lihat secara view-nya, ceknya, itu ada di model selection summary, itu di bagian table. Jadi angka SSR ini, angka SSR ini nilainya sama, tapi lebih baik kita gunakan menurut dia adalah yang paling tinggi, itu berarti itu yang paling cocok untuk dijadikan threshold kita ambang batasnya. Jadi kalau ketika kita lihat hasilannya, ternyata hasil estimasi kita tidak jauh berbeda dengan
menggunakan batasan adalah tahun. Ini nilai CO2 yang jadi batasannya 11,70. Batasannya sebelum ada penurunan, ada yang menjadi turun dan ada yang naik. Bahwa sumbangan dari desa dulu cukup tinggi, 8,76 signifikan. Di kota dan FDI itu adalah negatif. Tetapi yang sekarang kita lihat bahwa data yang dari 27 ini, ambang batas ini, bahwa kota sudah memberikan kontribusi terhadap CO2, di mana ada perbedaan sedikit dengan gap tadi, tapi tetap 1% ya sudah ada, ini naik jadi 1,70 dan signifikan. Kemudian desa dia menurun dari 8 menjadi 6 dan masih pengaruhnya adalah signifikan. Baik Pak Al, itu Pak masalah threshold Pak ditanya. Oke, terima kasih Kamal. Threshold ini ya bisa kita pilih tahun nanti atau kita tentukan variabel mana yang menjadi target. Tinggal kita pilih aja nanti ya. Nah, jadi di dalam papernya tinggal ganti-ganti aja. Kalau kita set tahun, maka periode yang signifikan itu yang mana aja. Nah, ini ya, kalau di sini kita lihat 1991, di bawah 1991, berarti ada 25 observasi ya. Kalau kita lihat di sini koefisien rural itu lebih besar daripada koefisien urban ya. Nah, itu kita lihat ya. Tadi kita sudah pilih juga leg-nya berapa, leg 1 atau leg 2 ya. Kita lihat sama kontribusinya. Nah, ini salah satu model yang bisa kita pakai untuk modeling kita ya. Oke. Itu ada tanya Pak Sarul tuh, data CO2 itu dari mana? Oh, data CO2 ini dari World Bank. Online Pak? Oh, semuanya datanya saya ambil ini adalah data online. Yang tadi makro dari Pak Aliasudi itu dari Seki, Bank Indonesia. Yang lain-lainnya tuh saya ngambil dari The Fed dengan World Bank, dan ada beberapa data yang data berbayar seperti data korupsi itu, data berbayar itu tidak bisa saya dapat update karena berhenti di 2017. Dan kalau kita gunakan data yang control corruption itu ada di World Bank juga. Semuanya saya ambil ini yang berdasarkan dari internet. Data yang kita kasih data real Pak. Nah, jadi bukan data ini memang ini real semua data langsung kita uji. Nanti datanya saya kasih yang World Bank itu tinggal Pak Syarul tinggal cek aja di dalam World Bank itu, tinggal cari emisi gas dalam million ton MTU dia situnya. Kodenya tulis MTU. Ya kalau cari aja situ. Kalau Bapak Ibu jeli ini sudah bisa tulis beberapa paper ini sebenarnya kan. Tinggal nulis saja lagi. Cuman yang jadi persoalan research question-nya apa? Ya kan? Nah ini research question-nya. Misalnya seperti CO2. Mana yang perlu dikurangi, kota atau desa? Ya kan? Kalau kita merujuk ke Undang-Undang Penataan Ruang 2006 ya kan, 27/2006. Ada apa namanya ambang ruang terbuka hijau minimal untuk setiap ibu kota provinsi itu 30%, 15%-nya adalah publik ya, sedangkan 15%-nya adalah private. Nah itu sampai sekarang itu belum terpenuhi kita tuh. Jakarta misalnya untuk membuat ruang terbuka hijau itu perlu duit besar. Nah ini kenapa? Karena lahan semakin lama semakin sempit. Banda Aceh aja yang kampung kecil aja baru sekitar 8 atau 9% itu yang terpenuhi. Itu pun sudah diambil tuh kuburan-kuburan itu sudah dijadikan ruang terbuka hijau semua ya. Begitu susahnya ya. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan silakan kita diskusikan. Kalau tidak ada pertanyaan berarti kita you goodbye berarti kan. Terserah ini pertanyaannya apa, silakan kita terbuka aja. Nama juga diskusi ya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan?
Nah, ini yang dari Bu Hastani Rini tanya, risetnya secara ini ya, ini program yang buat. Jadi 1951 yang tentukan itu adalah programnya. Jadi kita hanya memasukkan variabel yang kita pilihkan untuk dijadikan batas threshold. Kan seperti unit load break yang kemarin, structural break itu, kita nggak tahu. Memang kita secara alaminya kita bilang bahwa kita pernah mengalami masalah krisis, tapi waktu di dalam program mungkin bukan di situ dianggap dia break, mungkin di tempatnya lain. Tapi kebanyakan data-data kalau di Indonesia ya, kalau di Indonesia memang tahun 1998 itu memang menjadi acuannya. Tetapi dalam threshold di sini dia kita serahkan data kita, jadi dia dikoreksi berdasarkan tahun itu kan. Kalau kita lihat cek datanya, ternyata dari 1951 itu mungkin ada dampak yang berbeda angkanya dibandingkan dengan tahun-tahun yang lain. Jadi program menentukan bahwa ternyata 1951 ini yang paling tepat dijadikan rezime. Jadi batas ambang batasnya ini program yang tentukan. Tapi kalau misalnya kita bilang secara ilmiahnya dia tidak ada, tapi memang program itu yang tentukan. Kalau bisa kita bilang terserah. Mudahnya begini Bu, Ibu lihat kedua koefisien itu signifikan Bu. Nah, ya, ini tiga bahkan sini ya, ada rural, urban, ya, ada FDI. Yang kita lihat di sini periode di 91 ke 91 ini 25 observasi itu ketiga-tiga variabel ini signifikan. Berarti ini adalah yang paling bagus itu adalah yang 25 observasi ini. Nah, itu caranya Bu, yang paling mudah itu. Kalau kita menentukan mengapa kita pilih ini. Nah, jadi kalau seandainya nanti ada dua periode yang sama-sama signifikan, nah, tinggal kita pilih aja dari dua periode itu mana yang lebih bagus. Misal kalau yang lalu itu kita ekspor ya, ekspor sama impor. Kurs ada dua, situ ada dua periode kursnya. Nah, satu periode bagus, tapi kursnya sekitar 4.000. Satu periode lagi bagus, kursnya sekitar 12.000. Nah, kalau kita lihat dari teori ekspor, maka tidak layak kita pilih 4.000. Kalau kita pilih 4.000, tutup republik ini. Ya kan, semua dengan sahuta itu pergi belanja ke luar negeri dia. Karena $1 sama dengan 4.000 tuh, wah gawat itu ya kan. Nah, itu cara kita melakukan penilaian terhadap yang wajar secara teoritis dan juga secara realistis. Nah, jadi kalau ada dua periode, pilihlah yang lebih reasonable kita pilih. Begitu Bu. Jadi kita lihat dari koefisien yang signifikan semuanya. Oke? Lain ada yang bertanya kira-kira? Pak, Assalamualaikum Pak Kamal. Salam Pak Imam. Itu tadi yang threshold leg 1, 2 itu yang keluarnya kan ya, thresholdnya yang variable dependent LCO2 itu Pak ya. Yang itu kita memilah dalam analisisnya bagaimana itu dengan threshold. Kalau di dalam pembacaan dia kan karena datanya dalam bentuk logaritma itu dia Pak kan. Jadi 11, jadi kita tidak, kalau pakai yang tadi yang tahun itu kan jelas ya, kita membandingkan tahun sebelumnya 1991 dengan 1991 sesudahnya. Tapi kalau kita menggunakan batasan variabel di leg setar itu tadi yang leg CO2 tadi yang dibilang bahwa dia nilai titik poinnya batasannya adalah menggunakan 11,71. Dia tidak dijelaskan secara panjang Pak memang threshold ini, karena pengujian modelnya dengan menggunakan setar itu hanya disebutkan bahwa bagaimana estimasi kita yang kita dapatkan, kita pisah itu dari nilai angka yang dari muncul yang dari threshold yang dimunculkan dari program. Jadi ada angka sekian, nilainya sekian di bawah sini. Tapi satu lagi itu karena munculnya 2. Kalau seandainya dia munculnya 2 atau 3, nanti breaknya tuh itu bisa lebih banyak dia Pak, sampai batasannya adalah 5. Tapi penjelasannya kalau ini karena dia gunakan data log, hanya kita jelaskan aja bahwa
di thresholdnya itu angkanya adalah angka 11 sampai 11,71. Tapi ada penelitian itu menggunakan suku bunga dia, bagaimana dia acuannya ekonomi itu dengan suku bunga tertentu. Kah dia naik ke 3%, 4%, 5%, itu dia ada diuji di situ. Jadi ekonomi ketika 5% berapa, ketika situnya 4% berapa. Cuman kalau di Indonesia kan suku bunga itu kan relatifnya kan cukup stabil kan, pelan-pelan dia naik tapi stabil ya di sini. Makanya thresholdnya nanti waktu di tes hasil dia yang keluarnya adalah menurut dari angka yang ada di situ. Boleh Pak, misalnya kita coba ini kan, kamu coba data makro. Ini kamu coba data makro. Ini data makro. Data makro. Ini makro. Oke, kita finish. Misalnya kita bilang GDP. Kemudian masuk ke investasi. Oke, kita uji dia. Kita masuk dalam TAR, Pak. Kemudian kita masuk ke nilai tukar. Oke, tiga ini aja kita coba. Open as equation. As threshold, kita buka di sininya. Ini yang tetap, C. Nah, ini yang kita ubah adalah yang di sininya itu adalah rate. Nah, ini adalah suku bunga. Jadi batasan kita berdasarkan suku bunga. Apakah kan suku bunga itu ada yang 3%, 4%, dan 5%. Tapi kembali lagi karena suku bunga kita ini adalah relatif stabil, ya bisa jadi hasil pendekatan TAR ini bisa jadi juga kurang baik. Tapi kita coba dulu. 1960 sampai 2001, bagaimana ekonominya, inflasi dan investasi dan nilai tukar rupiah. Kita menggunakan batas rate ini. Kita klik OK. Oke, kita lihat bahwa, nah ini Pak, ada muncul Pak kan? Nah ini ada nilai thresholdnya ada 2. Nah ini coba Bapak lihat. Coba Bapak lihat nih Pak, di Paimam. Ini ada 7%. Oke. Batasan suku bunga kalau dia 7%. Oke. Kemudian satu lagi ada batasannya adalah 11,68%. Ini kalau kita naik 7%, ya, investasi itu bertambah ya, signifikan. Nilai tukar rupiah, nah ini kalau dia nominal berarti positif Pak, berarti depresiasi lah Pak. Pak Residi gimana nih Pak, yang masalah teknik ini data? Ya, depresiasi dia. Depresiasi Pak kan, jadi nilai rupiah kita anjlok kalau misalnya dia suku bunganya tinggi, itu ternyata nilai tukar rupiah itu meningkat 33 poin di sini, dan itu pengaruhnya signifikan. Kalau kita gunakan dia sampai 11, ini kita lihat bahwa ininya juga naik 32 poin, artinya suku bunganya semakin tinggi, kita bilang itu nilai tukar rupiah itu semakin anjlok. Kita lihat bahwa makin tinggi nilai exchange rate-nya, dan investasinya, tapi juga menambah nilai tambahnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini kan pengaruh, ini efek ya kita bilang, ini efek terhadap pertumbuhan ekonomi karena dependennya adalah GDP-nya. Jadi semakin besar suku bunga, kita bilang bahwa ada 7%, ada 11%, dan di atas itu, yang ini jarang. Biasanya yang diuji itu kan karena dia ada jumlah break-nya ada 2 di sini. Berarti yang dibaca ini adalah kotak ini. Ini juga dibaca. Cuman kalau sudah di atas 12%, kita bilang ini kan batasnya adalah 11,68%. Di atas dari itu, nah itu investasinya cuman nambah sekitar 4,4. Sedangkan nilai pengaruh dari nilai tukar itu adalah 3,85. Artinya tinggi kali pun tinggi sekali kita gunakan Bank Indonesia itu adalah rate yang tinggi, itu tidak memberikan dampak yang cukup baik terhadap pertumbuhan ekonomi, karena mentoknya, kita lihat mentoknya di sini itu sebesar 4,4.
Ini kan datanya dalam miliaran ya Pak. Yang sedangkan yang di sini itu nilai kita terdepresiasi apabila mata rupiah exchange rate-nya itu adalah naik, terhadap dia bahwa karena kita exchange rate ini kan pasti pengaruhnya kepada ekspor kegiatan yang lain, itu sumbangannya tuh hanya sekitar 3,8. Artinya kalau batasnya tadi pakai suku bunga, ini jelas kondisinya kalau kita gunakan ini, maka tidak baik Bank Indonesia itu menetapkan suku bunga yang cukup tinggi. Jadi tinggi kali pun juga tidak bagus, rendah kali pun juga tidak bagus juga, karena sumbangan dari investasi pun juga tidak terlalu tinggi. Bisa jadi yang kita dapatkan ini karena dia nilainya 7. Tapi kalau seandainya dapat nilai thresholdnya adalah 2, mungkin ya kita bisa lihat itu di sininya mungkin faktornya investasi itu lebih ini. Karena ya, investasi itu kan juga harus ada mendapatkan return. Jadi tidak menarik juga di Indonesia kalau seandainya returnnya dikasihnya tinggi, ternyata investasi kita tuh tidak berjalan. Karena ketika suku bunganya kita gunakan tinggi, acuannya, simulasinya, ternyata investasi kita tuh tidak banyak memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan terhadap perekonomian kita. Jadi GDP kita, PDB kita tuh tidak bertambah banyak. Begitu Pak Imam. Oke, terima kasih Pak. Ya. Jelas. Ya. Oke, Lain Pak, kira-kira? Ada pertanyaan lagi? Ada Pak. Apa itu? Kapan pelatihannya lagi Pak? Ya kalau mau Robit Tobit belum Pak. Robit Tobit belum. Robit Tobit yang naik ke luhur coba. Ya. Simultan belum Pak. Ya, yang lain-lain kita masuk di ke ekonometrik Pak. Kalau kami harus siapkan bahan kalau memang mau kan. Pak. Ya, Robit Tobit. Kita tunggu aja Pak. Logit ya kan. Kita nunggu. Ya, Robit Tobit. Masuk ke sana kan. Iya Pak. Bapak Ibu sekalian, kita akhirnya ke ujung juga ya. Dan dulu Pak, pertanyaan saya Pak Dr. Alisudin. Lanjut dengan Sauta. Ini sama Pak Kamal, kalau kelihatannya ini dalam 1,5 hari ini dibabak, ini digas semua satu buku. Ya. Makanya saya lihat Pak Kamal ini barangkali adiknya Daular Jugarati ya kan. Nah, Pak Dr. Alisudin saudaranya Alfa Ciang saya lihat ini. Nah, sama itu ya Kosojanis itu. Maksudnya gini Pak, nah, ini pertanyaan orang tua ini Pak ya. Ya lanjut Pak. Nah, ada nggak buku yang lebih apa dengan apanya ini untuk petunjuk-petunjuk, karena dalam tempo kalau sekali 2 kali prakteknya ini agak susah juga. Ya betul. Untuk semua. Mungkin sebagian sudah pernah dilaksanakan, tapi bagian-bagian yang lainnya lagi tadi ya hal-hal yang baru. Iya, betul Pak. Masuk yang terakhir ini TAR, GM ini. Iya. Ya, jadi kita memang tawarkan yang baru-baru Pak. Iya. Itu. Makanya dari itu 2 hari ini saya sangat tertarik melihat ini agak. Nah ini. Cuma secara teori yang cacing-cacingnya nggak nampak kan, hanya langsung. Kami sudah hilangkan cacingnya Pak. Iya. Jadi seolah-olah kalau melihat ini, kalau mau mengajar tidak perlu lagi menguraikan secara ya manualnya. Manual ya Pak. Prakteknya aja gitu. Iya betul Pak. Jadi kalau misalnya ada yang jalan cepatnya bisa kita lebih seperti buku pengantarnya begitu, memang sangat bagus ini. Iya Pak, ya betul tuh. Tapi ada pertanyaan yang kedua Pak. Apa tuh? Kalau sekiranya dikaitkan lain dengan perencanaan pembangunan atau perencanaan ekonomi ke depan gitu, model mana yang lebih cocok ini kita gunakan? Misalnya kalau two stateless squares itu kan, two LSS itu kan bisa
perubahan satu variabel bakal berdampak kepada perubahan lainnya, begitu. Ya. Iya. Jadi kalau dari yang tadi ini kira-kira mana yang lebih kita gunakan ini dalam ya penentuan target-target pembangunan ini atau perencanaan pembangunan ke depan. Jadi Pak, kalau kita lihat ya dua mazhab ini ya, satu ekonometrik, satu time series ya. Kalau kita lihat di ekonometrik ya kan, memang kita bisa buat simulasi di simultan ya, mau apa namanya itu two state least square atau three state least square. Tapi yang kita bahas di sini adalah lebih kepada time series ya kan. Nah, kalau di time series seperti tadi misalnya, Ya. kalau di ekonometrik itu terlalu berat Pak ya. Terlalu berat itu dalam teoritisnya ya. Teoritisnya terlalu berat. Di time series ini tidak terlalu kita tekankan di teorinya. Iya. Dengan harapan bahwa kawan-kawan nanti bisa tulis paper lah. Tulis paper dari pelatihan ini, bisa nulis, bisa publish paper ya 1-2 gitu. Kalau mau kolaborasi ya boleh, nanti kalau ada data tinggal di run, dianalisis ya. Nah ini tujuan kita Pak. Jadi kita buat apa namanya itu link yang besar sehingga kita bisa kolaborasi. Karena kalau satu institusi itu memang belum tentu ditolak, tapi kemungkinan diterima menjadi lebih rendah ya. Nah, jadi dua pendekatan yang berbeda, satu time series, satu ekonometrik. Ya, jadi kalau kita ke time series, kalau Bapak bilang tadi mana yang paling cocok, maka TAR itu lebih sesuai Pak. Misalnya tadi ya, misalnya tadi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang optimal itu berapa persen? Kalau kita katakanlah 7% ya, sesuai dengan target pemerintah. Dengan 7% itu kira-kira tingkat suku bunga berapa? Itu yang tadi yang kita ini kan sebagai TAR itu. Memang ini modelnya sangat sederhana Pak ya, dan dia baru. Tapi kita lihat di paper-paper internasional juga mereka tuh buat STAR, kan? STAR approach. Nah, jadi kalau sudah mulai ada metode baru, itu biasanya lebih tertarik orang untuk menerima paper kita, Pak. Tapi kalau kita masih pakai two state least square, wah orang ini dia bilang ini biasanya ini gitu ya kan, di pajak sambu banyaknya ini gitu ya kan, itu jadi kan. Tapi dulu kan itu sudah tren itu dulu udah lewat dia, masa sudah lewat. Ya pengalaman kemarin itu saya submit simultan juga katanya ini Puno punya ini gitu ya kan, karena tidak berkembang Pak, memang tidak berkembang. Nah, makanya kita bergeser sedikit ke time series Pak. Time series itu jauh lebih berkembang ya. Nah, misalnya seperti tadi, kalau kita di resource economics itu lebih banyak ke ARDL yang digunakan Pak. ARDL ya Pak ya. ARDL ya. Kalau Bapak mau, yang paling cepat itu adalah panel GMM. Panel GMM itu paling cepat Pak lakunya. Jadi dia barang bagus, harga murah gitulah. Jadi udah bagus, berkualitas, standar ekspor, standar Eropa, tapi harganya harga Pulau Bryan gitu. Jadi lebih marketable lah kalau orang manajemen bilang, lebih mudah dijual. Nah ini tujuan kita Pak, kita motivasi kawan-kawan. Iya Pak. Yuk kita menulis gitu kan. Karena kalau nanti Pak Dr. Alisudin sama Pak Kamal nanti ada mungkin akan nanti gitu ya, ada ditanya apa ya. Boleh Pak. Boleh. Bapak ada punya data kirim Pak, kita coba di sini Pak. Oke Pak, betul. Taran terus Pak di sini Pak. Iya, kolaborasi Pak ya. Kolaborasi tadi bagus Pak. Ya, kolaborasi bagus. Kolaborasi, memangnya kondisi sekarang harus kolaborasi. Ya. Ada satu lagi Pak, misalnya kalau bapak-bapak punya mahasiswa yang akan kita kasih pelatihan khusus misalnya, kasih tahu aja kita bisa misalnya buat misalnya USI 1 gabung dengan UNSRI gitu kan. Oh ya Pak, siap Pak. Bisa kita buat atau dari fakultas lain gitu, dari universitas lain. Tinggal kita kapan kita adakan levelingnya bagaimana ya. Kalau ke S1 kita taruh ini, nanti takutnya nanti mereka nggak mau lagi sekolah nih. Kawan saya udah 3 meninggal kan. Itu yang ringan saja Pak.
S1 ringan-ringan saja. Ah, itu kan makanya, misalnya kan dasar-dasar time series. Nah, kita buat Ya. untuk S1. Ya, Regresi misalnya, sederhana, ya, bercanda, ujian sosial, LS. misalnya dari Unsri ada berapa orang, dari universitas lain berapa orang, kita diskusikan kapan jadwalnya. Ya, ini kan Iya, iya. Nanti kita pikirkan, Pak. Iya. ya, karena ada fasilitas Zoom, kita lebih mudah untuk kita laksanakan di banyak tempat dalam waktu yang bersamaan. Ya. Apalagi ini masih musim libur anak-anak, bisa kita manfaatkan. Gitu maksudnya, Pak. Iya. Jadi tidak tertutup kemungkinan untuk anak-anak S1. Karena kita di Unsia kita sudah buka time series nih, Pak. Ini Kamal murid pertama saya, Pak, time series. Iya. Langsung digasak. S1 mau tiap hari langsung pening kepalanya nih kan. Tapi Pak Kamal udah jadi kayaknya, Pak. Nah, itulah, belum, Pak. ini kan korban, Pak, korban kurikulum, Pak. Waktu itu mereka kurikulum. kenapa kurikulum ini ada gitu kan. Nah, itu sejarahnya time series ini kita buat di tempat kita di S1, Pak. Jadi kita ya. metrika satu kelas, ada time series satu kelas. Nah, jadi alhamdulillah ya, yang sekolah keluar itu dosennya bingung, dia kok bisa orang ini time series di anak S1. Nah iyalah, misalnya mahasiswa saya begitu datang dia bawa modeling baru, oh berarti saya semester depan harus ngajar bahan ini lagi. Akhirnya begitu terus, Pak. Saya ajar ARDL. Begitu ada mahasiswa datang, Pak saya mau buat pakai ini, terpaksa semester depannya saya ajar lagi. Iya. Nah, itu datang lagi, Pak saya pakai GMM, terpaksa lagi naik lagi ke GMM. Jadi akhirnya materi di S1 itu sangat advance, Pak, untuk time series. Nah, ini gara-gara mahasiswanya berselera tinggi ya. Ekonometrikanya ada berapa, Pak? Ekonometrika 1 atau ada? Kita cuma satu, Pak. Satu ekonometrika cuma satu. Berarti mengantar sebenarnya, Pak. Enggak juga, Pak. Saya sampai two state itu putus, Pak. Two state di square itu putus. Kadang-kadang ada tuh kawan. Berasap, Pak, mahasiswanya, Pak? Hah? Berasap mahasiswanya? Bukan berasap lagi, Pak. Hangus, Pak. Hangus. Ada kawan Kamal itu dia pakai three state lagi. Three state dia skripsinya, Pak. Skripsi S1-nya three state di square, Pak. Kalah masih S2, Pak. Oh, jauh tertinggal, Pak. Masih S2 yang gado-gado itu, Pak. Yang S1-nya dari mana gitu kan? Iya, Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada pertanyaan, kita padai. Ini Pak Mal, tolong difoto, Mal, biar ada kenang-kenangan nanti kita share di grup. Oh iya, Pak. Bahwa kita pernah bersatu dari barat ke timur, ya kan? Dari barat ke timur nih banyak nih sampai ke ujung sana nih ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa diskusi kalau ada ada data Bapak Ibu sekalian atau ada masalah penelitian bisa kita diskusikan. Ya, saya berharap kita publish paper yang banyak karena kita lihat kalau untuk ke lektor kepala tuh waduh makin lama makin berat ya. Udah syaratnya kalau di bawah 10 tahun harus membimbing S1 40 dan atau membimbing S2 10 gitu. Itu kapan kita dapat tuh? Kecuali kita sudah berkeriput baru dapat. S3 minimal 1 apa itu, Pak? Apa itu, Pak? Harus membimbing S3 juga? Enggak, Pak. Kalau untuk lektor kepala enggak. Guru besar, Pak, yang harusnya. Kalau guru besar membimbing S3 atau mendapatkan hibah penelitian baik di universitas sendiri maupun di nasional, Pak. Itu enggak susah lah gitu. Kalau hibah kan insya Allah kan kita di masing-masing universitas juga sudah banyak hibah sekarang. Nah, jadi enggak susah tuh. Kalau 150 juta hibah sepertinya kan enggak susah. Apalagi kalau time series kita bagus, ekonometrika kita bagus. Nah, tinggal kita buat penelitian yang bagus saja. Itu Bapak Ibu sekalian. Semoga. Terima kasih banyak, Pak Kamal. Gimana nih Pak, mau difoto nih gimana nih? Foto aja terus. Oh, oke, screen. Kita Kamal print screen dulu. Oke, sudah. Udah ya. Ada 1, 2, 3 Pak Aman, Pak. Oke, Bapak Ibu. Kamal ini dari Unsia juga, Pak. Pak Kamal dari Unsia juga.
Ya masih Saya terbang Kan? terbang saya Pak dari di Los Mame, dari Sia, dari Nimal, terbang. Berarti anggota Asedoling Pak ya? Iya. Asosiasi Dusun Keliling. Terima kasih ya Pak, izin briefing dulu. Iya, Oh, ya, iya, oke, Pak. oke. Ya, Bu, ya. Lanjut, Bu, ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Iya. Sama Bang. Sampai di sini, insya Allah kita ketemu di lain waktu. Nanti akan saya share itu evaluasi untuk kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat, memberikan kontribusi yang besar bagi kawan-kawan semua. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.